Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormatin para alim ulama, para sesepuh, para kiai, para asatid, para asatidah, para orang tua kita yang cukup banyak hadir bersama kita, di antaranya Fadilatul Habib Luqman Al-Idrus yang baru saja meninggalkan kita. Semoga Allah limpahkan keberkahan dunia dan akhirat. Fadil Ustadz Kiai Haji Syahrani yang insyaallah sebentar lagi bersama kita, semoga Allah limpahkan keberkahan dunia dan akhirat. Fadil Ustadz Insinyur Mahmud Yasin, semoga Allah limpahkan keberkahan dunia dan akhirat. Amin. Amin. Diam baik, lapar. Bawaan hujan bu, kadang begitu emang. Dan juga Fadil Ustaz Nur Ali, semoga Allah limpahkan keberkahan dunia dan akhirat. Fadil Ustaz Iwan, semoga Allah limpahkan keberkahan dunia dan akhirat. Fadil Ustaz Mukti, semoga Allah limpahkan keberkahan dunia dan akhirat. Dan yang menjadi wasilah saya yang telah memberikan sambutan, Fadil Ustaz Nur Rahman Ishaq, semoga Allah limpahkan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa angadhana min zulmati jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya dallana wa hadana labbaik ya nabina Muhammad habibina Muhammad qulubina Muhammad qurratu ayunina Muhammad syafi'una, pemberi syafaat untukku dan kalian di barzakh di yaumil qiyamah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, limpahan puji syukur kehadirat Allah yang mengumpulkan kita di dalam tempat yang penuh berkah, di baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumahnya Allah, Musalla Al-Huda, dan di lapangan Musalla Al-Huda atau jalanan Al-Huda. Kalau kita lihat mah jalanan ya, kosong tempat lalu lalang doang, tapi di saat ini bukan hanya sekedar musolah atau jalanan. Habibi wa habibukum Muhammadur Rasulullah. Kekasihku dan kekasih kalian menamakan tempat ini Raudhah min Riyadil Jannah, taman dari taman surganya Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh, yang mana kalau dibukakan hijabku dan kalian, dikatakan oleh Imam, sudah dia dikatakan oleh Al-Imam Jalaluddin, atau dikatakan oleh seorang ulama bahwa jika dibukakan hijab kemuliaan yang kita duduk di tempat ini, maka aku dan kalian tidak akan berdiri dari tempat ini hingga kita akan wafat dalam keadaan merindukan tempat ini dan ingin kembali nanti di yaumul qiyamah pun didudukan di tempat seperti ini. Sallu ala Muhammad. Berkat siapa? Berkat kekasihku dan kekasih kalian yang menjadikan wasilah hingga di saat ini aku dan kalian hadir di tempat ini, yang menjadikan wasilah para ustadz atau Musalla Al-Huda mengundang untuk hadir di tempat ini untuk memperingati hari kelahirannya, yang seharusnya nggak perlu diperingatin lagi. Kenapa nggak perlu diperingatin Habib? Karena sudah dimuliakan
sudah diperingati, sudah diagungkan oleh Nabi Muhammad sendiri, diagungkan oleh dia sendiri, dimuliakan olehnya sendiri. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh memuliakan kekasihnya lebih dari siapapun. Nabi Muhammad dimuliakan dengan berbagai macam, bahkan dikatakan oleh ulama 1070 lebih di dalam ayat Al-Quran Allah menyebut tentang kekasihnya Nabi Muhammad. Allah memuliakan Nabi Muhammad dengan berbagai macam kemuliaan. Walaqad karamna bani Adam, kami telah memuliakan Bani Adam. Siapa Bani Adam itu dan siapa mereka? Mereka adalah keturunan Nabi Muhammad. Lalu di dalam ayat Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, Allah telah memuji Nabi Muhammad dengan pujian sebaik-baiknya pujian, dan tidak ada satupun manusia yang mampu untuk memuji Nabi Muhammad. Bahkan salawat yang kita baca tetap kita sandarkan terlebih dahulu kepada Allah, baru kepada Nabi Muhammad. Agar apa? Agar salawat tersebut bisa sampai kepada Nabi Muhammad. Di malam hari ini kita memperingati hari kelahirannya, yang sebagian orang nggak mau, yang sebagian orang ogah, yang sebagian orang mungkin sibuk terjerumus dengan perkara tipu daya dunia, sehingga mereka tidak sempat untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Yang mana dengannya, hadirin hadirat, dengan Nabi Muhammad aku dan kalian pasti masuk ke dalam surganya Allah. Ada yang hidup hampir 1000 tahun? Ada? Nggak ada. Yang 100 tahun lebih? Ada. 200 tahun terakhir? Ada. Bahkan ada dulu, seperti mana diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, sahabatnya Rasulullah SAW yang akan mendapatin Rasulullah, mendapatin anaknya Rasulullah, mendapatin cucunya Rasulullah, mendapati buyutnya Rasulullah, dan mendapatkan cicitnya Nabi Muhammad SAW, sahabatnya Nabi Muhammad, sehingga di saat itu dikatakan ia akan baru mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bahkan dikatakan oleh Imam Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abi Bakar bin Salim, ia mengarang seorang, di dalam ia bertemu dengan seseorang ulama, yang mana ulama tersebut menceritakan ia telah ketemu dengan satu orang yang hidup umurnya lebih dari 1000 tahun, dan ia menceritakan riwayat sejarah yang sangat lengkap. Tapi saat itu ia belum diizinkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa dikatakan oleh ulama saat itu, kenapa ia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat? Ia ingin melihat apa perkataan Nabi Muhammad benar atau tidak. Sallu ala Muhammad. Dan Allah pun memberikan dia umur yang panjang, mempertunjukkan kemuliaan lisan Nabi Muhammad SAW. Dan di malam hari ini kita memperingati manusia yang agung. Bahkan bukan akhlaknya saja disebutkan oleh Allah, bukan akhlaknya Nabi Muhammad, bukan sifatnya Nabi Muhammad, bahkan nama pun. Kalau kita tahu setiap para nabi pasti dipanggil dengan namanya, tapi di dalam ayat Al-Quran lebih dari puluhan disebutkan. Di dalam ayat Al-Quran Allah memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan yang agung, dengan kalimat Yasin, Toha, dan berbagai macam lagi kalimat-kalimat yang mana Allah memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan yang sangat mulia. Bahkan nggak sekedar cukup itu doang, Allah mensifatin tubuhnya Nabi Muhammad. Bahkan tubuhnya Nabi Muhammad pun disebutkan oleh Allah. Ayat Alam nashrah laka sadrak. Sadr, dada. Dada siapa yang disebutkan di sini? Dadanya Nabi Muhammad. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Ini semua sifat tubuhnya Nabi Muhammad.
Lalu di dalam ayat Al-Quran lagi, wala ta'du ainaka. Allah menyebutkan jangan kau menjamkan atau matamu. Matanya siapa? Matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa Habib gunanya kita memperingati Nabi? Ini Allah sudah nyebutin kekasihnya dengan sebutan yang berbagai macam kemuliaan yang kita pun tidak akan mampu untuk membalas sebutan tersebut. Gunanya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Habib lupa lagi ayatnya. Bentar. Nih akibat makan, kalau kenyang begini nih. Belum makan kan? Habib udah makan tadi. Makannya bareng-bareng anak-anak murid, anak markas MR Majelis Rasulullah, jadi kekenyangan makannya. Allahumma shalli alaihi. Subhanallah. Apa ayatnya? Allahumma shalli ala Muhammad. Yang mana Allah menjelaskan tentang tidaklah diceritakan wala nagussu alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad, sekarang dengerin. Allah menceritakan sifat-sifat kehidupannya para anbiya. Kalau Al-Fakir nih, si Muhammad nih kadang bertanya, bukankah Nabi Muhammad nabi yang paling afdal? Bukankah nabi yang paling sempurna? Bukankah nabi yang mempunyai gelar lebih hebat dari siapapun? Bukankah nabi yang mempunyai mukjizat yang lebih afdal dari para anbiya? Nabi Allah Yusuf mempunyai kegantengan wajah yang sangat ganteng. Sampai dikatakan di dalam cerita tentang surat Yusuf, para perempuan tersebut mengiris jari mereka, mengiris kecil, tanpa mereka rasakan sakitnya ketika melihat wajah gantengnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dikatakan ulama, Nabi Allah Yusuf itu baru dapat seperempatnya wajah Nabi Muhammad, atau setengahnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Bagaimana kalau ditampakkan wajah keaslian Nabi Muhammad? Contoh, diriwayatkan di dalam hadisnya para sahabat. Ada sahabat ketika di saat itu Sayyidina Abbas melihat bulan purnama kan cantik. Kalau lagi terang-terangnya enak, bersih, terang, enak melihat bulan purnama. Lalu dibandingkan dengan wajah Nabi Muhammad. Dilihat lagi bulan, dilihat lagi wajah Nabi Muhammad, dilihat lagi bulan, dilihat lagi wajah Nabi Muhammad. Ditanya, ya Abbas, apa yang terjadi dengan engkau? Ya Rasulullah, aku membandingkan bulan purnama dengan wajah cahayamu yang begitu terang. Bulan purnama kalah ya Rasulullah, tidak sebandingnya dengan wajahmu yang begitu indah. Sallallahu alaihi Muhammad. Di dalam riwayat lain sahabat mengatakan, ya Rasulullah, idza ra'aka raggat qulubuna. Wahai Rasulullah, tidak ada kami ini kegelisahan yang hebat ketika kami memandang wajahmu. Hilang setiap kegundahan tersebut, hilang setiap kegelisahan tersebut, hilang setiap masalah tersebut dengan memandang wajahmu ya Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Dikatakan oleh para sahabat lagi, mara'aina ajaban manzaran min wajhin nabina Muhammad. Tidak ada pemandangan yang lebih indah, yang lebih menakjubkan, yang lebih menyejukkan daripada wajahnya Nabi Muhammad. Ini baru wajah, belum yang lain. Bagaimana kalau yang lain? Bagaimana kalau disebutkan sifat-sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Urwah bin Mas'ud, ini musuhnya Rasulullah di perjanjian Hudaybiyah. Sayyidina Urwah ini bingung,
Dia seorang kafir Quraisy, pemimpin kafir Quraisy, bahkan ditunduk untuk menjadi wasilah yang menjebatin perjanjian Hudaybiyah dengan Nabi Muhammad adalah Sayyidina Urwah. Tapi Sayyidina Urwah ini bingung ketika melihat wajah Nabi Muhammad dan melihat perilaku para sahabatnya Nabi Muhammad terhadap diri Nabi Muhammad. Sayyidina Urwah ini pernah ke Kaisar Romawi, pernah ketemu Raja Romawi, pernah ketemu Raja Persia, tapi tidak pernah melihat para anak buahnya atau sahabatnya seperti sahabatnya Nabi Muhammad. Mara'aina gat mulkan, kata dia. Tidak pernah aku melihat situ pun dari para raja yang mempunyai sahabat, yang mana sahabat tersebut mengagungkan, memuliakan sahabatnya seperti sahabatnya Nabi Muhammad memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Sayyidina Urwah panjang nih ceritanya, singkatnya rambutnya Nabi Muhammad. Rambut Nabi Muhammad ini jadi pembicaraan panjang lebar. Saat itu pun ia mendapatkan satu buah rambut atau beberapa helai rambut. Di antara lainnya yang mempunyai helai rambut adalah Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid ini punya rambutnya Nabi. Ditaruh di mana? Ditaruh di apa ya bahasanya? Bukan helm buat perang. Kalau maki perang tuh tameng yang bagian kepala apa namanya? Iya itulah namanya. Aneh nggak paham namanya bahasanya. Yang penting helm waktu perang. Topi perang. Ditaruh di situ tuh, diikat sama dia itu imamahnya, di dalamnya itu ada helai rambutnya Nabi Muhammad. Subhanallah, waktu dia perang musuh makin banyak, dia kabur. Bukan kabur, dia keluar dari peperangan. Ketika dia keluar dari peperangan, dia baru ingat kalau helm kepala dia itu, perisai kepalanya itu jatuh. Kalau kita mau lagi masuk ke dalam peperangan tersebut, ini Sayyidina Walid, dia masuk lagi sendirian ke dalam peperangan tersebut. Dia berperang melawan semua musuh yang dihadapinya dan semuanya mati. Untuk apa? Ketika perang dipulang ditanya oleh sahabat, untuk apa ya Sayyidina Khalid? Untuk apa engkau masuk kembali ke dalam peperangan? Kata dia, di dalam perisai kepala aku itu ada imamah, di dalamnya itu ada rambutnya Nabi Muhammad SAW. Makanya aku kembali di dalam peperangan untuk mengambil helai rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Diriwayatkan ketika Nabi Muhammad mengambil air wudu. Ini air wudunya Nabi Muhammad. Ketika ini sahabat ngelihat mengambil air wudunya Nabi Muhammad, maka di saat itu pun sahabat mengerubutin Nabi Muhammad, bahkan mereka saling berubutan. Untuk apa? Mengambil bekas air wudunya Nabi Muhammad. Ini di dalam hadis Sahih Bukhari, semuanya Sahih Muslim disebutkan ceritanya tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Lalu diceritakan lagi, ada satu anak perempuan. Ini perempuan subhanallah wangi bener. Bahkan dikatakan ini perempuan tidak pernah mandi seumur hidup dia. Mau bu? Mau? Ini perempuan gak pernah mandi. Habib Yatin duduk ya. Ibu-ibu minta maaf ya. Pegel juga. Ini perempuan gak pernah mandi. Ini perempuan-perempuan yang sekeliling dia, nih sahabat-sahabat dia, ngomong sama lakinya, minta beliin minyak wangi yang paling bagus. Kenapa? Pasti kalah dengan wangi yang keluar dari tubuh nih perempuan. Ditanya sama sahabat yang lain, wahai sahabat, dibilang wahai perempuan, engkau ini nggak pernah mandi seumur hidupmu. Nah, dia nggak pernah mandi. Emang diriwayatkan di dalam hadis, nih perempuan nggak pernah mandi seumur hidup dia. Tapi dia punya badan wanginya. Kita punya misik atau minyak wangi kalah. Minyak wangi
Oud, kalau para habaib minyak wangi ini paling hebat oud dah. Oud harganya ada yang sampai 8.000 real per 6 gram atau per 5 gram tuh. 8.000 real ya kisaran, kalau 1.000 rial itu kalau 300 real 1 juta kalau nggak salah, 32 juta, 8.000 real. Habib ngelihat dan Habib subhanallah, aneh nggak percaya Abah dengan negara begitu, aneh nggak percaya. Kemarin aneh berangkat umroh, masuk ke toko minyak wangi, aneh tanya adakah minyak wangi oud yang paling mahal, dibilang ada, dibilang Indonesian, iya. Aneh pengen tahu harganya, dibuka saat berapa miligram atau 5 atau 3 miligram itu 8.000 real Saudi, kisaran 30 juta lebih. Allah, anak bilang ini minyak wangi ini. Jadi ini perempuan subhanallah tahu kenapa bisa jadi wangi. Dibilang kata dia dulu waktu kecil dia kena penyakit yang mana penyakit di seluruh tubuh dia itu kayak korengan. Subhanallah, ini anak dibawa ke hadapan Rasul, lalu didoain dan diludahin oleh Nabi dan diusap seluruh tubuh dia oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Semenjak saat itu dia nggak pernah mandi dan setiap tubuhnya itu nggak pernah tercium bau ataupun ya kalau kita kan bau keringat, bau ketek ya nggak. Nih ibu, nih perempuan nggak pernah sama sekali. Yang ada setiap keluar bau, dia keluar yang wangi-wangian dan kewangian tersebut tidak pernah bisa ditandingin oleh minyak wangi para wanita-wanita di zaman tersebut. Sallallahu Alaihi Muhammad. Ini air liurnya Nabi Muhammad. Lalu di dalam hadis pun, di dalam hadis pun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk dibuang air kecilnya di tempat orang yang nggak tahu, seperti mana di dalam hadis lain diriwayatkan Rasulullah lagi dibekam, dikeluarkan darahnya, lalu sahabat diperintahkan, wahai sahabat, buangkan darah ini ke tempat yang nggak ada satupun manusia tahu. Baik ya Rasulullah, ini sahabat bingung sambil berjalan, mau dibuang kemana ini darah, mau di mana ini buang air kecil. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang orang pun nggak tahu. Subhanallah, oleh ini orang sahabat ini diminum, darah tersebut diminum dan air seni pun tersebut diminum. Sallallahu Alaihi Muhammad. Ini disebutkan di dalam hadis, bukan cerita bohong. Ngapa bisa seperti itu kata Rasulullah? Orang ini yang minum darahnya Nabi Muhammad dan mereka yang minum air seni Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak akan tersentuh dengan api nerakanya Allah. Sallallahu Alaihi Muhammad. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Lalu di acara seperti inilah Allah menceritakan di dalam ayat Al-Quran, walan nagussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Untuk apa Allah menceritakan kehidupan para anbiya? Untuk mengkokohkan hatinya Nabi Muhammad. Padahal hati yang paling kokoh adalah hati Nabi Muhammad. Ana bilang tadi, mukjizat apapun yang Allah berikan kepada Nabi pasti diberikan oleh Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman keliling dunia naik apa? Naik awan. Beberapa hari Nabi Sulaiman keliling dunia naik awan. Nabi Muhammad bukan keliling dunia, keliling langit. Bukan hanya keliling langit, keliling surga. Naik apa? Naik buruk. Dalam waktu cuma hitaran kejaman doang, nggak berhari-hari. Nabi Yusuf, Nabi Musa alaihissalam diberikan kemuliaan oleh Allah, tongkat atau mukjizatnya membelah lautan, atau tongkat yang diketokkan oleh Nabi Musa lalu keluar air. Ini mukjizatnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad, bukan hanya air yang dibelah, bulan pun dibelah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Nabi Musa diberikan kekuatan tongkatnya untuk membelah mengetok bumi, lalu keluarlah air. Nabi Muhammad pun diberikan kekuatan, diberikan mukjizat untuk mengeluarkan air,
tapi airnya keluar dari jari-jarinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan ulama mengatakan tidak ada air yang lebih afdal, yang lebih mulia, bahkan air yang ada di dalam surganya Allah yang melebihi atau menandingin air yang keluar dari tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Tuh. Apa lagi? Banyak. Setiap para anbiya diberikan kemuliaan, maka kemuliaan mukjizat, maka mukjizat Nabi Muhammad lebih afdal dari mulianya para anbiya. Di saat ini kita membacakan sejarah Nabi, membacakan riwayat Nabi. Di antara lain untuk apa? Sama seperti apa yang Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad dari kehidupan para anbiya. Untuk apa? Mengkokohkan iman kita. Sekarang maaf, abah, ibu hadir pengajian, hadir majelis, hadir, sunnah Nabi Muhammad hilang, tetap hilang. Cinta sama Nabi, kalau Habib tanya semuanya pasti cinta. Tapi untuk membuktikan cinta tersebut tidak ada yang mampu. Kenapa tidak ada yang mampu? Karena banyak sunnah-sunnah yang hilang di dalam kehidupan kita. Benar tidak? Bu, abah yang laki-laki di rumah nih saat ini, apa ini? Nih biar lihat loh. Apaan? Siwak. Tahu berapa harganya? Goceng. Paling mahal ceban. Di pengajian MR dapat. Atau pengajian Nurul Mustafa yang sering diadakan di daerah sini sering banget. Berapa? Paling mahal 15.000 atau 20.000. Paling mahal. Itu pun orang yang berangkat haji. Kalau jual 20.000 paling enggak ceban dah. Tapi berapa yang kita ada yang bawa? Berapa orang yang bawa? Abah, berapa yang kita yang bawa? Ada yang bawa siwak? Bukankah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang man ahya sunnati inda fasadi ummati lahu ajran mi'ah syahid, atau di dalam hadis lain lahu syahid ajran syahid, atau di dalam hadis lain man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Bukankah keinginan Rasulullah untuk kita adalah dengan membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan menghidupkan sunnahnya, menghidupkan apa yang telah dipelajarkan oleh kita, telah didengar oleh lisan kita, telinga kita, menghidupkan sunnah-sunnah yang telah hilang di dalam rumah tangga kita. Siwak. Abah mampu beli rokok, Mbak, mampu beli rokok. Rokok sekarang udah pada naik, cuma naiknya 2.500 atau 3.000 naiknya, katanya 30%. Tapi nggak jadi naik 30% kayaknya. Filter 18.000 sekarang jadi 22.000 apa 21.000. Samsu sama 22.000 sama 20.000, 21.000. Sampurnamil yang lebih mahal, tapi nggak naik, subhanallah. Sampurnamil yang lain naik, Sampurnamil doang nggak naik karena udah mahal. Ya, berapa sehari sebungkus? Habib ngerokok, abah Habib ngerokoknya Samsu sama filter. Habib kalau duduk dari pagi ini, dari malam nih, dari siang jam zuhur Habib ke markas MR, duduk ngabdikan berbagai macam di situ sampai subuh, nongkrong lah atau ngaji segala macam. Habib habis Samsu itu 3 bungkus sehari semalam. Ketika Habib Munzir masih hidup nanya sama aneh, Habibi antum ngerokok? Naam Sayyidi. Rokok apa? Samsu Sayyidi. Berapa bungkus? 3 bungkus. Habib Munzir mundur. 3 bungkus Muhammad. Nah, kurangin sebungkus. Nah, kurangin sebungkus. Nggak nyuruh anak berhenti, padahal anak murid nih guru. Tapi bayangin, rokok kita bisa ngeluarin duit 50.000 sehari. Mampu. Siwak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mardatul lirab wa maskhatul lisyaitan wa mutahharatul lipam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siwak nih, keridhaan Allah ada di dalam siwak. Keridhaan Allah ada di dalam dan dibenci oleh
wa mutahharatul lifam, dan sebagai pembersih mulut. Raka'ataini bisiwak khair min sab'ina raka'ah bila siwak atau bi ghairi siwak. 2 rakaat dengan siwak lebih afdal daripada 70 rakaat dibanding tanpa memakai siwak. Ini siwak kecil, cuman 10.000. Cuman mana yang lebih berat? Rokok ketinggalan, sampingnya ada siwak. Yang jadi pikiran kita rokok apa siwak? Kita pulang ke rumah, ada yang ketinggalan, rokok sama siwak. Yang mana dulu kita ambil? Kata ulama, bukan kata Nabi, kata ulama at-tumbak atau as-sijar mardatul lirsyaitan wa maskhatul lirab. Kata ulamanya, paling dibenci oleh Allah rokok, paling dicinta oleh syaitan rokok. Ini kata ulama. Tapi Habib nggak mau kalah. Rokok sekarang alhamdulillah ngerokok lagi istirahat Habib. Lagi istirahat doang. Udah 5 bulan, 6 bulan istirahat. Tapi kalau siwak mudah-mudahan insyaallah nggak istirahat sampai akhir yaumil qiyamah, sampai anak wafat insyaallah. Kenapa? Karena ada di dalam keridhaan Allah di dalam siwak nih. Ada keridhaan Nabi Muhammad di dalam siwak. Ada sunnah Nabi Muhammad di dalam siwak. Ibu-ibu, bedak Wardah berapa sih harganya? Hah? Berapa? Bedak Wardah tuh yang biasa tuh, itu 80.000. Kok Habib tahu? Lah biasa, perempuan cuma ngambil doang. Boy, tuh. Bedak yang bayar kan lakinya. Habib kalau jalan ke mall nih, istri Habib beli Wardah, apa? Bedaknya si Wardah. Beli Wardah, tapi makinya di rumah doang. Kalau pagi istri Habib yang paling cantik dah. Kita bangun tidur tuh melek-melek kayak ngeliat bidadari. Ya Allah, nikmat banget ngeliat bini kita berhias dengan bedaknya, lipstiknya. Kalau keluar biasa. Kalau keluar nih enggak pakai bedak. Cuman bedak bayi tuh yang buat pantat. Biar kelihatan putih dikit. Kalau kita lain ibu ya, bukan man. Coba lihat kalau pergi pengajian. Pergi pengajian kalah menornya dengan kondangan. Kadang-kadang kondangan asal jadi aja, cuman kalau pengajian bukan main. Kalau seandainya bedak itu ketinggalan, siwak ketinggalan, yang kita pikirin apaan? Jujur, alhamdulillah. Tapi nih, mari dah dengan majelis ini, selain mengkokohkan hati kita, hati ini, cinta ini bisa timbul kalau kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Tapi kalau kita tinggalin Nabi Muhammad, nggak bakal bisa kita cinta sama Nabi Muhammad. Cinta sama Nabi, sunnah nggak pernah dikerjain. Cinta dengan Rasul, tapi nggak pernah merayakan sholawat kepada Nabi Muhammad atau membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu orang mah bullshit namanya. Omong ko manggala hina hawa sahlun kadzab fil kalam. Dicinta sama Nabi, gue cinta. Hidupin sunnah, kagak. Ada siwak, kagak. Makan pakai tangan kiri, minum tangan kiri. Oh subhanallah, yang asyik, yang rasyih nih. Dia kalau ngopi tangan kiri, jas. Merokoknya tangan kanan. Habib nggak ngelarang nginting rokok, enggak, silakan. Cuman jangan kalah dengan sunnah Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh minum, biasain minum tangan kanan. Kenapa sih minum tangan kiri? Kenapa minum tangan kiri? Hah? Tangan kanan kotor? Atau nggak bisa megang cangkir? Stroke kali, stroke tangannya. Nggak bisa, nggak apa-apa kalau nggak bisa. Ini tangan kanan sehat, dia makan, asyik makan yang di ngemil, minumnya tangan kiri. Kenapa minum tangan kiri? Minum tangan kiri yukhallif sunnah, bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad. Bahkan diriwayatkan Sayyidina Al-Hasan atau Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad,
Cucu Nabi masih kecil, ya Allah masih kecil. Minum dengan tangan kiri. Pas dilihat oleh Nabi, diambil sama Nabi, dikelok mulutnya oleh Nabi sampai muntah semua. Dikasih tahu jangan minum lagi tangan kiri. Padahal kalau kita bilang ya Allah nih Rasul masih kecil, tapi dididik dari Nabi Muhammad dari kecil, jangan minum tangan kiri. Pas makan juga subhanallah, makan pakai tangan kanan bagus, minumnya tangan kiri. Kenapa pakai tangan kiri? Kalau enggak segini nih. Kalau orang males, itu cangkir kayaknya terbuat dari emas, jadi nggak dicuci-cuci. Kan itu cangkir dicuci juga. Dipegang tuh cangkir yang bawahnya, minum tangan kiri. Ya, ana bilang tadi walan nagussu alaika min anba'ir rasul, dan para nabi pun diceritakan akhlaknya, sifatnya kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk mengkokohkan hati kita. Nah, mengkokohkan hati Nabi Muhammad. Kita duduk di tempat ini pun untuk mengkokohkan hati kita kepada Nabi Muhammad. Hati ini udah kelaluan dengan urusan duniawi. Ngurusin duniawi paling hebat kita nih. Apalagi sekarang ini orang paling banyak menghakimin orang dengan lisan. Nonton berita, itu orang bego, dia nggak tahu menau. Paling pinter, tuh orang nggak bener. Padahal kita nggak tahu, tapi lisan kita, subhanallah yang digunakan untuk berzikir nggak, lisan kita menghakimin orang paling pinter. Lisan kita paling seneng kalau sudah menghina orang, menghujat orang, mencaci maki orang. Ini padahal kita udah tahu sifat Nabi Muhammad bukan, cara Nabi Muhammad bukan, visi misi Nabi Muhammad bukan. Bahkan Nabi dikatakan aku tidak diutus untuk mencaci maki, tapi kita mencaci maki, dan kita paling benar, kita yang paling pintar, kita yang paling hebat. Emang hebatnya ente bakal bawa ente ke dalam surga, atau hebatnya ente bawa mendekatkan diri ente kepada Allah dan Rasul? Enggak, bahkan makin jauh dari Nabi Muhammad. Hati-hati hadirin. Minum tangan kiri. Masuk kamar mandi, disunahkan pakai peci atau tidak? Abah, ibu, masuk kamar mandi disunahkan pakai peci, penutup kepala atau tidak? Pak, pakai atau tidak? Pak, disunahkan make. Masuk kamar mandi sunahkan make peci. Lah ini ada musola, ada kamar mandi, kenapa peci ini dibuka, ditaruh di tempat wudu? Pakai itu peci. Sunnah. Mau kamar mandinya di musola ataupun di rumah, disunahkan untuk memakai penutup kepala, memakai peci. Iya. Kalau baru tahu alhamdulillah, besok dikerjain. Jangan baru tahu terus ditinggalin juga. Disunahkan pakai peci, masuk kepala. Masuk kamar mandi. Penutup kepala apapun, kalau penutup kepala laki-laki peci. Kalau nggak ada peci, baju kaosnya dibuka. Sama aja di telanjang bulat. Subhanallah, kita ini banyak sunnah Nabi yang ketinggalan di rumah. Sholat duha, sholat isyraq, sholat witir, gabliyah atau ba'diyah bagi perempuan kalau sholatnya di rumah. Ini sunnah-sunnah yang hilang. Mari malam ini yang biasain minum tangan kiri tinggalin, minum tangan kanan. Yang biasa beli rokok sampai 2 bungkus, belilah siwak. Tapi dengar, siwak ini paling dibenci oleh syaitan. Beli tadi pagi, sore udah hilang. Bener. Coba kalau lo nggak percaya. Paling kuat bertahan sebulan. Habisnya hilang. Mana ya? Siwak. Kalau saya punya ibu, saya lilit di mukenanya. Saya bikinin tali, saya jahit. Bikin tali baju nih bahan, saya potong.
saya ikat di siwaknya. Yang itu saya jahit di mukananya. Jadi kalau salat dia ngantong-ngantong begini nih. Nggak apa-apa. Yang penting tuh siwak nggak lepas dari mukena. Setiap kali salat dia pakai mukena, pakai siwak. Tapi nggak harus dengan salat saja. Siwak ini digunakan untuk setiap saat. Itu yang harus kita kerjakan. Ayo, dengan cara ini apa? Hati kita biar kokoh, biar kuat iman kita, biar bisa sempurna cinta kita kepada Nabi, hidupkan kembali sunnah-sunnah yang hilang. Kedua, perbanyak sholawat. Wallahu a'lam bis. Udah, banyakin sholawat. Banyakin. Panjang nih sholawat. Cuman satu intinya. Pengen tahu tingkatan jaraknya ente sama Nabi, pengen ngeliat jaraknya kita. Ini pengen ngeliat jarak gua sama Nabi segimana dekatnya. Lihat berapa banyak ente baca sholawat. Ente baca sholawat 10, berarti ente tingkatan yang paling, kalau Beb bilang basement F, kan ada B, C, D, E, F, yang paling F tuh. Ente F, Nabi yang paling lantai yang paling tinggi. Kita ukur diri kita dengan bagaimana sholawat yang kita baca. Orang dulu mah, sholawatnya ribuan kali. Umi zaman dulu saya punya orang tua, saya punya jida-jida, baca sholawatnya hampir 15.000 setiap harinya. Kita mah 150 aja dah, alhamdulillah. 150, ini udah jarang baca 150. Hadirin hadirat rahimakumullah. Panjang lebar tentang pembahasan Nabi Muhammad. Intinya, mari kita kembalikan, kokohkan iman kita, kokohkan ke hati kita ini apa? Biar cinta sama Nabi. Agar apa? Agar kita wafat masuk ke dalam surga. Tidaklah kita wafat kecuali kita telah diizinkan untuk memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Al-Fakir minta maaf, minta ridha kepanjangan, kelamaan, ngawur, ngidul. Kalau ada yang kesinggung, aba-aba masalah rokok, Al-Fakir minta maaf. Tapi aba benar dah, berhentilah ngerokok. Sayang dengan duit 25.000 sehari. Coba saya kasih bini kita. Bini kita girang. Duit masak nambah. Duit masak apa duit bedak tuh kata dia ntar. Mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan. Anda minta maaf, minta ridha kepada semuanya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.